Assalamualaikum adik-adik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian adik-adik semua? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah, kita masih sehat walafiat dan tetap lindungi dalam Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, silakan ketua kelas memimpin doa untuk kita semua. Mari kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Apakah kalian sudah siap memulai pelajaran hari ini? Siap, Bu. Kalau begitu, Ibu absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah, baik, pada kesempatan ini Ibu akan memberikan materi tentang contoh gejala sosial yang terjadi dalam masyarakat dan bagaimana cara mengatasinya. Tetapi sebelum kita membahas tentang gejala sosial, kalian harus memenuhi materi prasyarat untuk materi hari ini, yaitu tentang pengertian gejala sosial yang kalian sudah pelajari. Ada yang tahu pengertian gejala sosial? Saya, Bu. Gejala sosial adalah peristiwa atau fenomena yang terjadi di antara kelompok masyarakat. Munculnya fenomena sosial tersebut berawal dari adanya perubahan sosial, dan contohnya seperti kemiskinan, pengangguran, dan tindakan kriminal. Tepat sekali. Jadi, gejala sosial itu adalah peristiwa yang terjadi di dalam masyarakat akibat adanya perbedaan dan perubahan. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, Ibu harap kalian mampu menjelaskan contoh gejala sosial yang terjadi di dalam masyarakat dan kalian mampu menjelaskan bagaimana cara mengatasinya dari permasalahan contoh gejala sosial tersebut. Adik-adik sekalian, kali ini Ibu akan mengajak kalian untuk menganalisis tentang contoh gejala sosial yang terjadi dalam masyarakat dan bagaimana cara mengatasinya. Jadi silakan membagi diri untuk bentuk kelompok yang terdiri dari 6 orang. Adik-adik sekalian, silakan kalian amati pada slide PowerPoint ini bersama teman kelompok kalian. Dari pengamatan kalian dalam slide PowerPoint, kira-kira pertanyaan apakah yang muncul di benak kalian? Silakan dipikirkan dan diskusikan bersama teman kelompoknya, dan menjadi itu rumusan masalah yang akan kalian pecahkan. Baik adik-adik, dari pertanyaan yang kalian ajukan tadi, silakan membuat hipotesis bersama teman kelompoknya. Untuk membuat hipotesis dari pertanyaan yang kalian akan ajukan tadi, silakan melakukan kajian teori dari berbagai sumber, bisa dari buku paket ataupun dari internet. Bagaimana adik-adik? Apakah sudah selesai hipotesisnya? Sudah, Bu. Ya, bagus. Kalau sudah, silakan lakukan presentasi dari hasil kerja kalian, kemudian lakukan tanya jawab. Untuk semua kelompok lain, silakan menganalisis dari presentasi kelompok. Untuk semua kelompok lain, silakan menganalisis dari presentasi kelompok. Setelah kalian menganalisis, silakan kalian bandingkan hipotesis yang kalian buat tadi setelah mempresentasikan. Paham adik-adik? Bagaimana adik-adik? Apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Bagaimana hasil analisis data kalian? Jika dibandingkan yang kalian buat tadi, apakah ada perbedaan ataukah sama? Sekarang kalian membuat kesimpulan dari apa yang tadi dapatkan dari hasil analisis kalian tadi maupun hipotesis yang kalian buat. Kemudian dari salah satu anggota perwakilan anggota kalian maju di depan untuk mempresentasikan kembali dari apa yang diperoleh. Baik adik-adik, dari apa yang kita lakukan hari ini, kita dapat menarik kesimpulan bahwa gejala sosial itu terjadi akibat adanya perubahan sosial di dalamnya. Adapun contohnya seperti kemiskinan, kekerasan, tindakan kriminal, pengangguran, dan lain-lainnya. Dan bagaimana cara mengatasinya? Yaitu dengan cara menanamkan nilai-nilai moral dan agama. Adik-adik sekalian, selama proses pembelajaran, dari awal kita merumuskan masalah sampai menyimpulkan kesimpulan, adakah kalian hadapi sebuah kendala? Ada, Bu. Kami memiliki kesusahan dalam menganalisis hingga data yang diperoleh berbeda. Dari perbedaan data yang kalian dapatkan,
dengan kelompok satu dengan kelompok yang lainnya itu adalah suatu yang wajar. Karena tingkat penelitian dengan hasil pengamatan itu berbeda, jadi penelitian-penelitian berikutnya kalian harus lebih teliti lagi ya. Bagaimana adik-adik, bisa dipahami? Bisa, Bu. Baik, sebagai hasil umpan balik dari pembelajaran kita hari ini, silakan kalian kerjakan tugas-tugas di dalam LKPD yang terkait materi hari ini. Tetapi secara individu ya, bukan per kelompok. Untuk pertemuan berikutnya, silakan kalian mempersiapkan diri untuk ulangan harian. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.